Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas MJ 416. Izinkan saya memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayunda Hafsah dengan NIM 2502010210875, program studi PCC Manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Utang Negara dan Pembangunan Infrastruktur, Resiko dan Peluang. Latar belakangnya sederhana, yakni utang pemerintah kita yang sudah mendekati angka psikologis 10.000 triliun rupiah, dan pertanyaan yang ingin saya jawab bukan sekedar apakah angka ini aman, tapi untuk apa sebenarnya utang ini digunakan, dan apakah pola penggunaannya sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan fiskal yang sehat. Pada pembahasan ini, saya akan membaginya menjadi 6 bagian, mulai dari konteks data terbaru, kerangka teori yang akan saya pakai sebagai alat analisis, peluang yang dimiliki Indonesia saat ini, resiko-resiko yang perlu diwaspadai, rekomendasi kebijakan, dan akan diakhiri dengan penutup yang merangkum benang merah dari keseluruhan analisis. Mari kita mulai dari angkanya. Per akhir Maret 2026, utang pemerintah Indonesia telah mencapai 9.920,42 triliun rupiah, setara 40,75% dari PDB. Masih berada di bawah batas aman, yakni 60% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah laju kenaikannya. Naik sebesar 282,52 triliun rupiah hanya dalam satu kuartal. Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama mencapai 5,61%, tertinggi dalam 13 tahun. Namun ini ditopang oleh defisit APBN yang juga menjadi rekor sebesar 689,1 triliun untuk keseluruhan tahun, karena belanja tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan negara. Komposisi utang kita yakni sebesar 87% lebih berbentuk SBN rupiah, menjadi salah satu poin yang akan saya bahas sebagai kekuatan di bagian peluang nanti. Nah, disinilah letak ketegangan yang menjadi fokus tulisan saya. Pagu infrastruktur APBN tahun 2026 secara agregat memang naik, tapi begitu kita bedah, Kementerian PU sebagai Kementerian Teknis Utama justru dipangkas sebesar 12,71 triliun rupiah. IKN turun jauh lebih tajam lagi dari puncaknya di tahun 2024. Sementara itu, program makan bergizi gratis mendapat 335 triliun rupiah, lebih dari 3 kali lipat anggaran Kementerian PU. Grafik ini memperlihatkan skalanya dengan jelas. Pertanyaannya adalah, apakah tambahan utang kita ini secara proporsional membangun kapasitas produktif jangka panjang, atau justru makin condong ke konsumsi jangka pendek? Itu pertanyaan yang akan saya jawab lewat kerangka teori berikutnya. Untuk menganalisis persoalan ini, saya memakai 5 kerangka teori. Yang pertama, Golden Rule of Public Finance. Prinsip klasik bahwa utang sebaiknya hanya untuk belanja modal, bukan konsumsi. Yang kedua, kondisi R versus G dari Domar, yang menentukan apakah rasio utang kita akan stabil atau membesar. Yang ketiga, crowding out dan crowding in. Apakah utang menggeser atau justru mendorong investasi swasta? Keempat, model Harrod-Domar yang menjelaskan peran infrastruktur menurunkan rasio modal dan output. Dan yang kelima, multiplier Keynesian yang menunjukkan belanja modal punya efek pengganda ekonomi yang lebih besar dan lebih tahan lama dibandingkan belanja transfer seperti MBG. Kelima kerangka ini yang saya pakai untuk menilai peluang dan resiko di bagian selanjutnya. Kabar baiknya, dibandingkan negara tetangga, rasio utang Indonesia tergolong moderat. Menteri Keuangan Purbaya mencatat rasio Malaysia di 64%, Thailand 63,5%, dan Singapura bahkan 165-180% dari PDB, jauh di atas Indonesia yang hanya 40,75%. Kalau kita pakai acuan Maastricht Treaty di Eropa, yaitu 60% dari PDB, Indonesia masih punya peluang fiskal yang cukup besar. Tapi ruang ini bukan alasan untuk berutang sembarangan. Sesuai kerangka Harrod-Domar tadi, ruang ini idealnya diisi dengan investasi yang benar-benar menurunkan biaya produksi perekonomian kita, bukan malah menopang yang belanja rutin.
Ada 3 hal konkret yang bisa menjadi peluang. Yang pertama, dominasi SBN rupiah. Sebesar 87,22% utang kita berdenominasi domestik. Jadi bantalan penting terhadap resiko nilai tukar. Ini adalah pelajaran yang relevan mengingat krisis 1997 sampai 98 dulu dipicu antara lain oleh mismatch mata uang. Kedua, skema KPBU. IKN menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan infrastruktur bisa bergeser dari APBN ke kerjasama pemerintah dan badan usaha plus investasi swasta murni. Dan yang ketiga, diversifikasi lewat Pandabon, obligasi berdenominasi yuan yang ditargetkan terbit semester 2 tahun 2026 untuk memperluas basis investor di luar pasar dolar Amerika Serikat. Untuk resiko pertama dan paling mendesak adalah beban bunga. Standard & Poor's atau S&P Global Ratings menyoroti rasio bunga utang terhadap pendapatan negara Indonesia yang sudah di atas 15%. Beban bunga kita tahun ini diperkirakan 599,5 triliun, setara 19% pendapatan negara atau 25,4% kalau dibandingkan dengan penerimaan pajaknya saja. Menteri Purbaya sendiri mengakui posisi kita agak di atas ambang itu. Ini terkait erat dengan tren yield SBN yang terus naik. Seperti terlihat di grafik, dari sekitar 6% di awal tahun ke 7,26% di awal Juli, dan berpotensi terus naik kalau tekanan rupiah dan sikap hawkish the Fed berlanjut. Ingat kerangka R versus G tadi, kenaikan R atau selisih suku bunga efektif ini dapat mempersempit ruang aman fiskal kita lebih cepat dari yang terlihat di angka rasio utang saja. Terdapat 3 resiko lain yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tekanan pasar. IHSG terkoreksi 34,74% secara year to date hingga akhir Juni 2026. Menurut data resmi OJK, ini dipicu karena ketidakpastian global dan persepsi investor terhadap kebijakan domestik. Yang kedua, kepemilikan asing di SBN terus menyusut, dari 14,36% di tahun lalu menjadi hanya 12,75%. Dan ini memperkuat gejala crowding out karena perbankan domestik lebih suka memegang SBN yang risk-free ketimbang menyalurkan kredit produktif ke UMKM. Dan yang ketiga, dan yang paling saya soroti, pasal 50A Undang-Undang P2SK memberi Danantara wewenang menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dengan imunitas hukum yang sangat luas bagi pembelinya, termasuk dari penuntutan pidana pajak. Kalangan hukum menilai ini berisiko melemahkan akuntabilitas, dan dari sisi pengelolaan utang, risiko governance semacam ini bisa menambah premi risiko yang diminta investor. Berdasarkan analisis peluang dan risiko tadi, terdapat 5 rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tegakkan disiplin Golden Rule secara eksplisit di dokumen APBN. Yang kedua, percepat tax ratio lewat optimalisasi core tax dan perluasan basis pajak. Yang ketiga, tajamkan kualitas belanja, evaluasi independen atas program besar seperti MBG. Keempat, mitigasi risiko refinancing lewat diversifikasi instrumen seperti Pandabon dan memperpanjang tenor SBN. Dan yang kelima, perkuat governance termasuk meninjau ulang ketentuan imunitas di pasal 50A. Kelima langkah ini saling melengkapi. Yang pertama sampai ketiga menjaga sisi permintaan pembiayaan tetap wajar. Yang keempat dan kelima menjaga sisi penawaran pembiayaan tetap murah dan berkelanjutan. Sebagai penutup, utang pemerintah yang mendekati 10.000 triliun rupiah bukan masalah dengan sendirinya. Rasionya masih moderat jika dibandingkan dengan negara tetangga, dan strukturnya didominasi instrumen domestik yang relatif aman. Tapi, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar seberapa besar utangnya, melainkan untuk apa utang itu dipakai dan seberapa siap negara membayarnya kembali. Golden Rule memberi pengingat sederhana. Utang yang baik menciptakan kapasitas bagi generasi mendatang untuk membayarnya. Disiplin alokasi, akselerasi penerimaan negara, diversifikasi pembiayaan, dan penguatan tata kelola adalah 4 pilar yang menentukan arah kita ke depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.